Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membahas tentang pendidikan dan perubahan sosial. Yang pertama yaitu pengertian dari pendidikan. Definisi pendidikan dikemukakan para ahli dalam rumusan yang berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing. Apabila ditinjau dari rumusan bahasa sebagaimana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Adapun pengertian pendidikan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau menjelaskan bahwasanya pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya adalah pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan. Dan yang kedua yaitu menurut Jumarsi. Beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik dalam jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu menurut John Dewey. Beliau mengemukakan pendidikan adalah suatu proses pembaruan makna pengalaman yang akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda yang melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup. Yang terakhir yaitu menurut Plato yang mengemukakan bahwa pendidikan adalah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang mungkin tercapainya kesempurnaan. Perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan berarti hal, keadaan berubah, peralihan, pertukaran. Sedangkan sosial adalah hal yang berkenan dengan masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi, atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian, diartikan bahwa perubahan sosial dalam suatu kajian untuk mempelajari tingkah laku masyarakat dan kaitan dengan suatu perubahan. Adapun menurut pandangan para ahli tentang perubahan sosial antara lain yang pertama yaitu menurut Selo Sumarjan yang mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, perilaku, diantaranya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, contoh dalam pendapat Selo Sumarjan ini yang kita ketahui bahwa pada pendidikan saat ini banyak menggunakan kurikulum 2013. Sebelum kurikulum 2013 itu ada kurikulum KTSP. Nah, dari perkembangan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 tentunya berdampak pada guru, siswa, dan tentunya pada proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi sosial. Struktur dan fungsi sosial. Dalam hal ini,
bila kita uraikan satu persatu, struktur sosial adalah susunan dalam masyarakat. Sedangkan fungsi sosial di sini adalah status dan peran. Kita ambil contoh, di dalam era modern saat ini, kedudukan perempuan itu dipandang masyarakat sama dengan kedudukan laki-laki. Artinya, ada perubahan status dan peran saat ini yang seimbang antara keduanya. Menurut MacIver, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan dalam interaksi sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan sosial yaitu interaksi sosial, sedangkan keseimbangan sosial berwujud dalam konflik sosial. Kita ambil contoh seperti adanya konflik antara ojek online dan ojek pangkalan. Di sini ojek pangkalan yang bersifat tidak online. Di sini dipahami bahwa munculnya transportasi online di masyarakat menimbulkan pertentangan yang dilakukan oleh ojek pangkalan, sehingga dari sini muncul konflik sosial. Yang terakhir yaitu pengertian perubahan sosial menurut William Cockburn. William Cockburn menjelaskan bahwa perubahan sosial itu mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun immaterial, dengan penekanan yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang material terhadap unsur-unsur kebudayaan yang immaterial. Di sini dapat difahami bahwa material artinya yang berwujud. Sebaliknya, kalau immaterial adalah tidak berwujud. Kita ambil contoh, kebudayaan material adalah teknologi sekarang ini. Hal ini berdampak pada pola pikir masyarakat. Dari pola pikir masyarakat ini dapat dikatakan immaterial, artinya tidak berwujud. Sedangkan teknologi sekarang ini adalah material, artinya yang berwujud. Ini artinya dengan adanya teknologi atau sosial media sekarang ini membuat pola pikir masyarakat semakin instan atau praktis. Itu dari sisi negatifnya. Dari sisi positifnya, dengan adanya teknologi, kita sekarang dapat belajar secara online. Adapun mengenai teori-teori dari perubahan sosial, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu teori evolusi. Dalam teori perubahan sosial ini dijelaskan bahwa teori evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan sistem kerja. Berdasarkan pandangan tersebut, Tonis berpendapat bahwa masyarakat berubah dari tingkat peradaban sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Dalam teori perubahan sosial evolusi, dapat dilihat terjadinya transformasi dari masyarakat, kemudian dari masyarakat tradisional yang memiliki pola sosial komunal, yaitu pembagian dalam masyarakat yang didasarkan atas siapa yang lebih tua atau senioritas, bukan pada prestasi personal individu dalam masyarakat. Yang kedua yaitu teori konflik. Teori perubahan sosial ini dipengaruhi oleh pandangan beberapa ahli seperti Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Dalam teori perubahan sosial ini tentu saja memandang konflik sebagai sumber terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Teori ini melihat masyarakat dalam 2 kelompok, yaitu
kelompok masyarakat kelas yang saling berkonflik, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kedua kelompok sosial dalam masyarakat ini dapat dianggap sebagai majikan dan pembantunya, dengan kepemilikan harta dan hak atas hidup yang lebih banyak oleh kaum borjuis dan minimnya bagi kaum proletar, akan memicu konflik dalam masyarakat sehingga terjadi revolusi sosial. Teori perubahan sosial Dahrendorf. Teori perubahan sosial oleh Dahrendorf berisi tentang hubungan stabilitas struktural sosial dan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur kelas sosial ini akan berakibat pada nilai. Kepentingan dalam hal ini dapat menjadi nilai serta realitas dalam masyarakat. Kepentingan perubahan elemen dasar dalam kehidupan sosial. Apabila kepentingan itu saling bertabrakan, maka sudah tentu akan terjadi konflik. Dari segi ekonomi, misalnya kepentingan buruh tani dan pekerja pabrik, tuntutan kenaikan upah. Jadi pada grand tema kami yang berjudul pendidikan dan perubahan sosial, kami mengembangkan kata pendidikan dan perubahan sosial menjadi dua subbab, yaitu yang pertama dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan, dan yang kedua peran pendidikan dalam perubahan sosial dan budaya. Untuk yang pertama, kita bahas dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Perubahan suatu sistem budaya sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan, apalagi dengan berkembangnya teknologi. Akses terhadap internet semakin mudah untuk didapat dan berimbas pada budaya dari luar yang semakin deras masuk ke masyarakat kita. Selain dari itu, penggunaan teknologi juga sudah semakin marak digunakan di skala lini, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Ketinggalan juga dalam dunia pendidikan tentunya. Penggunaan teknologi pada pendidikan memanglah diperlukan. Selain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan juga dimaksudkan mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya bisa menguasai teknologi itu sendiri. Pada pembelajaran normal sebelum pandemi, penggunaan teknologi dalam pendidikan dalam kadar yang wajar, yang maksudnya teknologi menjadi penunjang pembelajaran. Namun pada masa pandemi seperti ini, teknologi menjadi alat atau perangkat mutlak pada pembelajaran itu sendiri, dengan maksud peserta didik yang tidak menguasai atau tidak memiliki teknologi seperti handphone, laptop, ataupun gadget tidak dapat mengikuti pembelajaran. Dalam kasus seperti ini, tentu saja berimbas pada ekonomi keluarga peserta didik yang berada pada kelas ekonomi bawah. Pemerintah dan lembaga pendidikan tentunya ada yang mendukung dengan mengadakan program penyediaan paket data untuk pembelajaran. Namun, apakah terjadi pemerataan pada pembagian paket data atau penyediaan perangkat pembelajaran? Ini menjadi PR bagi pemerintah umumnya dan Kemendikbud khususnya, agar pendidikan bisa diterima oleh siapa saja pada masa pandemi seperti ini, baik oleh kalangan ekonomi atas, menengah, dan juga bawah. Pada kesimpulannya, perubahan sosial budaya berupa semakin maraknya penggunaan teknologi yang masuk dalam dunia pendidikan berakibat pada ekonomi keluarga peserta didik dengan tuntutan pemenuhan teknologi guna pemberlangsungan pendidikan anaknya. Untuk subbab yang kedua dari grand tema kami yang berjudul pendidikan dan perubahan sosial, kami membahas mengenai peranan pendidikan dalam perubahan sosial dan budaya. Peranan pendidikan terhadap peningkatan kualitas individu sangatlah penting dikarenakan nantinya sangat diperlukan guna meningkatkan sumber daya manusia. Ketika kualitas individu yang meningkat, tentu saja itu bisa merubah sosial dan budaya. Contohnya seperti penghasilan yang meningkat,
Dan tak hanya itu, ketika kualitas individu di setiap daerah meningkat, tentunya bisa merubah status golongan yang ada di daerah itu juga. Pendidikan memang memiliki peran yang vital dalam perubahan sosial. Dengan contoh di tempat saya, pendidikan minimal bisa merubah penghasilan seseorang yang awalnya kurang menjadi lebih baik atau bisa dibilang cukup. Selain pada segi penghasilan, pendidikan sedikit banyak juga merubah status atau golongan sosial seseorang, yang biasanya tempat-tempat penting pada struktural masyarakat didominasi oleh orang yang dipandang dari segi keturunannya. Sekarang tempat-tempat itu lebih dipercayakan pada seseorang yang berkeahlian dan juga berpendidikan dalam bidangnya. Pada kesimpulannya, pendidikan memiliki peran dalam perubahan sosial budaya berupa perubahan sudut pandang masyarakat yang memang pada zaman dahulu keturunanlah yang menentukan status sosial seseorang, dan keturunanlah yang berhak menempati tempat-tempat penting pada struktural masyarakat. Namun sekarang dengan pengambil alihan tempat-tempat penting oleh orang yang berkeahlian dan berpendidikan, sudut pandang masyarakat berubah, yang menjadi tolak ukur ialah pendidikan, bukan karena keturunan. Dan peristiwa ini pun membuat semua orang berpeluang menempati tempat penting pada struktural kemasyarakatan.